Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang jaringan komputer berdasarkan ukuran ya. Jadi jaringan komputer itu dibedakan menjadi beberapa ukuran ya. Oke, ini perlu tahu ini ya. Oke, baik. Ternyata ukuran jaringan komputer udah ada banyak, ada macam-macam ya. Ini secara umum saja. Kalau Anda mau mencari lebih detail lagi, itu ada lagi lebih detail daripada ini ya. Tapi ini yang saya ambil yang umum saja. Yang pertama adalah Personal Area Network ya, disingkat dengan PAN ya. Sebenarnya kalau Anda googling lagi, sebelumnya ini ada namanya Body Area Network ya. Kemudian ada Local Area Network, kemudian ada Metropolitan Area Network, ada juga yang menyebut dengan City Area Network, kemudian ada lagi yang terakhir Wide Area Network ya. Oke, coba kita lihat satu-satu. Nah, Personal Area Network itu adalah jaringan biasanya nirkabel ya, nggak pakai kabel ya. Itu digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi ya, personal device dalam jarak dekat ya. Jadi untuk menghubungkan personal device dalam jarak dekat, misalnya seperti komputer, smartphone, printer, kemudian apa namanya Bluetooth ya, headset Bluetooth dan sebagainya gitu. Jangkauannya biasanya cenderung pendek, kurang lebih 10 meter ya, nggak bisa jauh-jauh karena memang untuk menghubungkan perangkat pribadi ya. Kemudian koneksinya, nirkabelnya, wirelessnya itu biasanya menggunakan Bluetooth, WiFi direct dan NFC ya, Near Field Communication ya. Oke, bagi yang nggak tahu apa itu NFC, silakan googling ya nanti ya. Nah, ini jadi penggunanya antara perangkat pribadi. Contoh yang paling sering ya, yang paling sering Anda jumpai adalah Anda menggunakan wireless headset ketika menggunakan HP atau ketika Anda meeting pakai laptop, pakai wireless headset. Nah, itu contoh dari personal area network. Atau Anda misalnya punya wireless printer ya di rumah, di kos-kosan punya wireless printer, Anda mau ngeprint nggak perlu apa namanya colok kabel, langsung aja apa namanya connect ke wireless printernya itu biasanya pakai namanya WiFi direct gitu ya, ada tulisannya di device-nya, tulisannya WiFi direct ya, gitu ya. Umumnya Bluetooth, yang baru-baru ini namanya NFC gitu ya, ini bisa dipakai untuk ngisi e-tol ya. Nah seperti itu dipakai NFC di tap gitu ya. Oke, berikutnya Local Area Network, sering disebut dengan LAN ya. Ini jaringan komputer ya, menghubungkan beberapa komputer, beberapa perangkat komputer ya, yang mencakup area terbatas ya. Ini keywordnya. Keywordnya adalah mencakup area terbatas, seperti di gedung ya, kampus atau kantor. Jadi dia itu ada batasan areanya. Itu local area network ya. Dia bisa menggunakan kabel atau bisa menggunakan nirkabel ya, menggunakan wifi ya, dan umumnya sekarang dia berkecepatan tinggi. Kalau yang sebelumnya yang personal area network itu kecepatannya bisa nggak tinggi-tinggi amat ya, karena data yang ditransfer itu nggak terlalu gede gitu ya. Tapi kalau local area network itu lebih tinggi lagi. Umumnya sekarang 100 megabit per second atau rata-rata sekarang sudah 1 gigabit per second ya. Bahkan untuk backbone ya, biasanya backbone itu seperti yang kita pelajari kemarin pada topologi apa yo? Topologi star ya. Kan. Ayo apa yo? Star yang di apa namanya? Yang di ini lagi, yang di menghubungkan beberapa topologi star. Nah, oke. Mana topologi namanya? Tree. Oke, ya. Oke, kita pakai topologi tree. Nah, untuk backbone-nya itu biasanya menggunakan 10 gig istilahnya, 10 gigabit per second ya. Contoh, di UIN sendiri di kampus kita itu sudah menggunakan 10 gig, 10 gig tulisannya, 10 gig, 10 gigabit per second untuk backbone-nya. Jadi dari eh, rektorat, routernya ada di sana, koneksi internet utamanya ada di sana, ke fakultas kita, Fakultas Saintek itu sudah 10 gigabit per second menggunakan fiber optik. Gitu. Nah, dari fakultas kita turun ke dalam internal fakultas kita ya, dari PTIPD, dari Puskom ke fakultas 10 gigabit, dari fakultas ke dalam fakultas kita itu 1 gigabit per second backbone antar lantainya gitu.
Kemudian ke end usernya itu macam-macam. Ada yang 1 gigabit, ada yang 100 megabit. Nah, itu tergantung device yang digunakan oleh end usernya. Ya, itu kecepatannya cukup tinggi. Ya, itu local area network. Keywordnya adalah mencakup area terbatas. Ya. Kemudian lebih besar lagi, namanya apa Pak? Namanya Metropolitan Area Network atau ada yang menyebut dengan City Area Network. Ya, intinya dia menggabungkan beberapa LAN, beberapa local area network, beberapa kampus. Ya, contohnya kalau di kita adalah menghubungkan jaringan antara UIN kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Ya, meskipun kampus 3-nya sudah di luar kota ya, karena sudah di Batu gitu ya. Tapi anggaplah itu masih satu area yang bisa dijangkau ya. Gitu. Ada yang bilang di bawah radius 100 km itu masih disebut dengan kota. Oh, oke lah ya, macam-macam lah itu intinya ya. Jadi intinya MAN ini menghubungkan jaringan komputer lokal LAN yang ada di kampus 1, di kampus 2, dan di kampus 3. Nah, itu. Biasanya dia menggunakan namanya Metro Ethernet. Metro Ethernet itu adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar site ya. Biasanya Metro Ethernet ini ada penyedia jasanya ya. Jadi kalau Anda pernah melihat ada sebut saja lah PT Telkom. PT Telkom dia membangun jaringannya sampai ke pelosok-pelosok. Nah, itu kan kemudian pernah nggak berpikir kalau membangun jaringan itu mahal, infrastruktur itu mahal, ya. Saat Anda pikir aja satu tiang itu berapa harganya. Kemudian tiang itu harus dipasang setiap 4 meter kalau nggak salah, 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter gitu ya. Jadi untuk menghubungkan jarak 1 kilometer itu sudah ada berapa ratus tiang ya yang harus dihubungkan. Kalikan berapa harganya tiang. Anggaplah satu tiang itu 1 juta harganya, udah berapa ratus juta gitu ya. Kemudian kalau hanya untuk pelanggan home, pelanggan rumahan saja, kira-kira berapa sih gitu ya biayanya ya. Nah, anggaplah sekarang yang paket yang 20 megabit aja sekarang sekitar 250.000 lah gitu ya. Anggaplah ada 100 rumah aja yang pakai 20 megabit untuk bandwidthnya. Pakai 20 megabit gitu ya. Cuman berapa? Kemudian dia BEP-nya, break even point-nya, balik modalnya kapan kira-kira? Kan gitu. Nah, ternyata selain itu digunakan untuk end user, untuk pengguna rumahan, jaringan tersebut juga dia disewakan untuk ini Metro Ethernet gitu ya. Jadi misalnya nanti Anda kerja di suatu perusahaan, kemudian Anda perlu menghubungkan kantor pusat dan kantor cabangnya. Anda nggak perlu membangun infrastruktur sendiri ke sana. Anda tinggal cari informasi aja. Yang di daerah dekat kantor cabang Anda itu ada kabel fiber optiknya punyanya siapa? Oh, bisa punya Telkom. Anda cari informasinya. Apakah dia jualan metro nggak di daerah sana? Nah, itu dia dijual. Jadi di bahasanya apa orang jaringan itu biasanya dia jual pipa kosong, jual jalurnya doang. Nah, itu kita sewa untuk melewatkan data kita. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak perlu membangun infrastruktur. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya adalah wide area network. Itu menghubungkan banyak LAN, banyak MAN ya. Itu kalau tadi MAN itu menghubungkan banyak site, banyak LAN di dalam satu kota, kalau WAN itu menghubungkan banyak LAN atau banyak MAN antar negara atau antar benua yang jauh-jauh gitu ya. Nah, beda apakah ini internet, Pak? Bukan. Ya. Wide area network itu dimiliki oleh private corporate gitu ya, oleh perusahaan oleh sebuah perusahaan. Jadi dia itu hanya bisa digunakan oleh perusahaan itu sendiri, nggak boleh digunakan oleh yang lain. Contohnya misalnya Otsuka, tahu Otsuka ya? Otsuka itu produsennya Pocari Sweat ya. Dia kan di Jepang perusahaannya. Nah, tapi dia tuh punya kantor juga di Indonesia, dia punya di apa namanya beberapa negara Asia dia punya. Nah, itu dia bisa membuat jaringan situ sendiri menggunakan wide area network. Atau misalnya Microsoft di seluruh dunia ada ya perwakilannya ya. Nah, itu dia memiliki wide area network sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa numpang dong jalurnya. Saya mau ngambil data dari servernya Microsoft, saya numpang deh. Saya nyolok kabel ke kantor Microsoft terdekat di Jakarta misalnya. Nggak bisa, nggak boleh. Gitu ya. Sedangkan internet sendiri itu adalah eh, sama seperti WAN, cuman dia open untuk publik. Memang dia disediakan untuk publik gitu ya. Jadi bedanya kalau WAN itu dia untuk
private networknya untuk corporate itu nggak boleh dipakai untuk publik, sedangkan kalau internet itu boleh digunakan untuk publik ya gitu ya. Nanti lebih lanjut kita akan belajar bagaimana cara kita mengatur, misalnya nanti Anda bekerja, ada beberapa website yang boleh diakses dari luar, ada beberapa website yang hanya boleh diakses dari internal. Nah, gitu ya. Biasanya disebut dengan intranet. Nah, gitu ya. Kalau kita di UIN kan semua website kita itu diakses dari internet bisa ya. Gitu. Jadi semua website kita tuh menghadap keluar ya. Kita nggak punya website yang hanya bisa diakses oleh dalam saja. Gitu. Ya, jadi biasanya kalau di perusahaan itu ada gitu ya. Jadi ada intranet, intra corporate network ya, perusahaan jaringan komputer yang hanya boleh diakses untuk private di dalam network itu tersendiri. Ada juga extranet ya yang bisa diakses oleh publik. Oke. Oke, jadi kesimpulan untuk materi ini adalah jaringan komputer itu dibedakan menjadi beberapa ukuran. Yang pertama, personal area network, yaitu menghubungkan perangkat pribadi menggunakan nirkabel, ya, bisa Bluetooth, bisa WiFi direct, bisa NFC, ya. Kemudian atasnya lagi ada namanya local area network, menghubungkan komputer di wilayah tertentu, misalnya di sebuah kantor. Ini kalau di orang network istilahnya di sebuah site, ya, sebuah site, sebuah kantor, sebuah lokasi tertentu. Nah, gitu. Dia punya topologi, udah kita bahas sebelumnya ya. Umumnya dia minimal dia pakai star, minimal. Tapi pada umumnya sekarang sudah pada pakai tree semua. Gitu ya, untuk menghubungkan antar lantai, menghubungkan antar gedung itu dia pakai tree. Kemudian dia fungsinya untuk berbagi sumber daya, bisa sharing file, sharing printer. Nah, untuk itu dia perlu kecepatan yang tinggi ya. Kemudian untuk MAN itu menghubungkan beberapa LAN di satu kota ya. Misalnya menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang. Atau misalnya kalau kita contohnya menghubungkan UIN kampus 1, kampus 2, kampus 3 gitu ya. Nah, untuk menghubungkan itu kita nggak perlu membangun satu sendiri, mahal. Kita bisa sewa. Biasanya disebut dengan Metro Ethernet. Ya, ini disediakan oleh provider-provider internet biasanya ya. Gitu. Jadi apalagi di daerah Kota Malang, itu metronya banyak sekali ya penyedianya, karena di sini banyak provider internet. Biasanya mereka punya jalur sendiri-sendiri. Di sini ada apa? Indosat ada, Telkom ada, Bisnet ada, Icon Plus ada, gitu ya. Nah, itu kan mereka punya pipa masing-masing. Kita bisa sewa jalurnya mereka, ya. Terakhir, wide area network itu menghubungkan beberapa MAN di berbagai negara. Namun ini adalah untuk private networknya, untuk private network dari sebuah organisasi. Beda dengan internet, kalau internet itu untuk di publik, ya. Sama dia ukurannya gede ya, sedunia, cuman dia untuk publik. Kalau yang one ini tetap untuk perusahaan tersebut, nggak boleh di-share untuk publik. Oke. Demikian materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.